Halo, 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 kaum rebahaner dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Seperti biasa, Mimin akan melanjutkan alur cerita Guruku Adalah Seorang Dewa. Tapi sebelumnya Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya karena suara Mimin agak serak-serak banjir. Maklumlah, mungkin kekurangan cairan, bukan kekurangan kopi. Haha. Cerita pun kita lanjutkan kembali. Terlihat Liu Qi yang sedang hormat kepada Wan Museng. Kau mengenaliku? Ucap Wan Museng kepada Liu Qi. Lapor kepada kepala utama. Aku bernama Liu Qi, sudah pensiun 3 tahun. Sebelumnya sering melihat penjelasan laporan militer Anda di dalam militer. Aku adalah penggemar Anda, Pak. Ucap Liu Qi tegas. Liu Qi ya? Haha, cukup bagus, cukup bagus. Kita sekeluarga sekarang. Silahkan duduk, makan, jangan sungkan-sungkan. Ucap Paman Museng. Tidak disangka tingkat Wan Museng ternyata begitu tinggi. Ucap Yang Yiyun di dalam benaknya keheranan. Sebelum makan seperti biasa mereka berbincang-bincang. Kau sudah menyelamatkan Zhongren kami. Kalau begitu kau langsung memanggilmu Yiyun saja ya. Kau juga cukup memanggilku Paman Wang. Memanggil istriku dengan Bibi Lia. Ucap Paman Museng kepada Yang Yiyun. Lantas Paman Museng pun menanyakan asal-usul dari Yang Yiyun. Yiyun, di rumahmu masih ada siapa saja? Kampung halamanmu di mana? Ucap Paman Museng bertanya kepada Yang Yiyun. Paman Wang, kampung halamanku berada di luar persimpangan Provinsi Hegan ibu kota kuno. Kampung Sangyang, Kabupaten kuno. Ayahku juga seorang tentara, tapi sudah hilang selama 10 tahun lalu. Di kampung halaman masih ada nenek dan adik perempuanku. Ibuku juga sudah meninggal saat aku berusia 4 tahun, Paman Wang. Ucap Yang Yiyun kepada Paman Wang. Lantas Paman Wang pun terlihat kaget mendengar nama kampung Sangyang. Kampung Sangyang? Siapa nama ayahmu, nak? Ucap Paman Wang. Ayahku bernama Yang Gozang, Paman. Ucap Yang Yiyun kepada Paman Wang. Paman Wang pun terdiam mendengar kata Gozang. Kakak Yang Gozang ya? Ucap Paman Wang di dalam hatinya. Lantas Paman Wang pun memperlihatkan sesuatu kepada Yang Yiyun. Kau lihat orang yang berada di dalam foto ini? Apakah kau mengenalnya? Ucap Paman Wang. Lantas Paman Wang pun memperlihatkan gambar tersebut kepada Yang Yiyun dan Liu Qi. Sontak saja hal itu pun membuat Yang Yiyun beserta Liu Qi hokcai molohok sambil ngacai melihat keseksoyan dari Bibi Li tersebut. Ternyata foto itu adalah gambar Bibi Li saat muda, terlihat seksoy amecoy. Bahkan Liu Qi terjungklit-jungkel sambil mimisan. Kenal. Ini adalah Bibi Li saat muda. Ucap Yang Yiyun sambil mengacungkan jempol. Terlihat Yang Yiyun juga mimisan. Keluarga Wang hanya terdiam mendengar kata-kata mereka berdua. Hal itu pun membuat Bibi Li menjadi malu-malu kucing dibuatnya. Dasar kau mesum, mengapa masih menyimpan foto ini? Ucap Bibi Li sambil menggeplak Paman Wang. Terlihat Paman Wang mabok dibuatnya. Maaf. Aku salah ambil. Oh, berbicara hal penting. Ucap Paman Wang menutupi kesalahannya. Lantas Paman Wang pun menunjukkan foto seorang tentara. Orang ini adalah ayahmu kan? Sekarang aku melihatmu dengan dia. Memang benar mirip. Kau sapi bengetan dengannya. Ini adalah takdir. Ucap Paman Wang. Lantas Yang Yun pun mengambil foto tersebut. Terlihat Yang Yun pun terheran-heran dibuatnya. Kenapa Paman memiliki foto ayahku? Ini sama dengan foto yang ada di rumah kampung halamanku. Ucap Yang Yiyun terheran-heran. Dengan muka serius lantas Paman Wang pun berkata, Nak, aku dan ayahmu adalah teman seperjuangan hidup dan mati. Ucap Paman Wang. Lantas Paman Wang pun bercerita waktu zaman baheula, zaman kuda ngekel besi. Saat Paman Wang dan ayah Yang Yun bertempur di medan perang. Di dalam satu misi perbatasan, kami menghadapi krisis hidup dan mati di dalam gurun. Saat itu adalah ayahmu yang melindungi kami dengan menarik perhatian amarah musuh.
Terlihat dengan berani ayah Yang Yun mendorong Paman Wang dari area pertempuran. Tetapi grup dia juga menghilang begitu mengikuti badai gurun pasir yang terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada kakak Zhongguan, maka tidak akan ada aku yang ada hari ini. Nah, mulai dari sekarang kau adalah anak laki-lakiku, Wang Museng. Kalau ada kesulitan bisa katakan langsung. Tidak perlu ada pertimbangan. Ingin melakukan apa, maka pergilah melakukannya. Apakah kau mengerti? Ucap Paman Wang tegas kepada Yang Yiyun. Terlihat Yang Yun pun tersenyum memandangi foto ayahnya tersebut. Kalian sekarang sedang mengerjakan apa? Apakah ada yang dapat kami bantu? Ucap Bibili bertanya kepada Yang Yiyun. Billy, sebenarnya akhir-akhir ini aku dengan Kiki mendirikan sebuah perusahaan obat kesehatan dan mengalami beberapa kesulitan. Minuman alkohol kesehatan perusahaan kami, minuman alkohol herbal, sudah dikeluarkan, tapi tiba-tiba tidak lulus dari pemeriksaan dan persetujuan. Mendengar kata alkohol herbal, terlihat Paman Wang dan Billy sangatlah terkejut. Terlihat muka mereka menjadi merah. Ternyata minuman alkohol herbal adalah produksi dari perusahaan kalian, ucap Paman Wang terkejut. Makanya kami heran, tiba-tiba menghilang. Ternyata karena sudah ditahan ya, ucap Billy. Sebenarnya minuman alkohol herbal perusahaan kalian, aku dan istriku pernah mencobanya. Sangat bagus dan tidak ada efek samping. Masalah ditahan, aku yang akan mengatasinya, ucap Paman Wang. Tapi anehnya muka Paman Wang masih merah. Apa yang terjadi dengan Paman Wang? Terlihat Yang Yun pun heran melihat sikap tingkah laku Paman Wang beserta istrinya. Oh iya, salah satu titik penjualan dari minuman alkohol herbal adalah dapat menutrisi dan menguatkan dalam tubuh. Jangan-jangan mereka berdua menggunakannya untuk obat kuat, ucap Yang Yiyun di dalam benaknya. Sejak ayah dan ibu meminum alkohol ini, ranjang kamar mereka sudah diganti 2 kali, ucap si Zongren kepada Yang Yiyun. Sontak saja hal itu pun membuat Billy menjadi malu-malu kucing dibuatnya dan langsung saja menutupi mulut si Zongren. Yiyun, kau sudah lapar kan? Mari kita mulai memesan makanan, ucap Billy sambil malu-malu kucing. Pantas saja dari tadi Paman Wang dan Billy mukanya merah setelah mendengar alkohol herbal. Ternyata mereka menghabiskan 2 ranjang. Namun tiba-tiba ada notifikasi masuk ke HP Yang Yiyun. Terlihat notifikasi itu dari nomor yang tidak dikenal. Tuan muda kami sangat tertarik terhadap minuman alkohol herbal yang dikeluarkan dari perusahaan kau. Malam ini pukul 11 datanglah ke ruangan sewa tequila di bar istana. Kelihatannya pendorong gelap belakang yang menahan proses pemeriksaan dan persetujuan kami sudah muncul, ucap Yang Yiyun di dalam benaknya sambil membaca notifikasi tersebut. Akhirnya kita pun diperlihatkan dengan suasana bar istana pukul 11 malam, pas telewih tekurang. Di sana terlihat si Codet yang sedang duduk santai sambil sidakep. Lantas dia pun berkata, Yang Yiyun, kau adalah orang keluarga petarung kuno ya? Akhir-akhir ini kau sangat aktif memukul si rambut merah. Lalu apotik keluargaku telah memeriksa kandungan dalam minuman alkohol herbal yang telah kau keluarkan. Ternyata di dalamnya ada pil tenaga dalam meskipun sedikit. Kau buka harga untuk resep ini, ucap si Codet kepada Yang Yiyun. Lantas Yang Yun pun menjawab pertanyaan si Codet tersebut. Baiklah, sekarang aku membuka harga 20 triliun, ucap Yang Yiyun. Benar-benar merepotkan. Kalau tahu begini, aku mengurangi beberapa pil herbal di dalam minuman alkohol herbal saja, ucap Yang Yiyun di dalam benaknya. Ternyata si Codet bukan berniat untuk membeli resep dari Yang Yiyun, melainkan dia akan merampas resep tersebut. Kau tidak ada ketulusan. Kalau begitu jangan menyalahkanku. Ada dan AR, cobalah kekuatan pukulan dari teman ini, ucap si Codet. Terlihat si Ada dan si AR bersiap-siap untuk menghajar Yang Yiyun. Kekuatan darah yang sangat kuat, tidak kalah dari si rambut merah dan Tuan Mo. Kelihatannya hari ini pasti ada pertarungan yang sangat sulit, ucap Yang Yiyun di dalam benaknya. Terlihat si Codet dan anak buahnya pun menyerang Yang Yiyun.
Jangan biarkan dia hidup. Serang! Terlihat Yang Yun pun dengan santai menghadapi mereka. Secara Yang Yun sudah menerobos pelatihan pernapasan tingkat 2. Plak, plak, kebak-kebuk. Pertarungan itu pun sangat seru kayaknya, tapi kita tidak diperlihatkan, hanya dipertampakkan gambarnya saja. Plak plik pluk kepada Rugo. Tepuguh Karuh, kita pun diperlihatkan dengan Yang Yun yang sedang santai menduduki 3 orang tersebut dan mereka pun terlihat bonyok. 3 orang ini sangatlah lemah. Setelah meningkatkan ke tahap pelatihan pernapasan tingkat 2 melawan petarung kekuatan, tentu saja tidak ada tekanan sama sekali. Ucap Yang Yun di dalam benaknya sambil santuy duduk. Kalau dikasih kopi mah lebih enak. Dasar kau bocah, ternyata adalah petarung kuno di atas kekuatan gelap. Tapi kau jangan membesarkan hati. Di kampung halamanmu masih ada nenek dan adik perempuan kan? Kalau kau tidak menyerahkan resepnya, maka aku akan melakukan sesuatu kepada mereka. Ancam si Codet kepada Yang Yun. Sontak saja hal itu pun membuat Yang Yun murka dan mengeluarkan aura membunuh yang sangat luar biasa. Melakukan apa terhadap mereka, hah? Terlihat si Codet pun dicekek godok oleh Yang Yun. Dia pun terlihat menangis. Kakak, aku sudah bersalah. Jangan membunuhku, kakak. Ucap si Codet sambil ketakutan. Kalau kau berani bertindak terhadap nenek dan adik perempuanku, aku bersumpah akan membunuh semua keluarga kalian dan menggali keluar kuburan leluhur 8 generasi kalian untuk dijemur di bawah matahari. Ucap Yang Yun dengan begitu hebatnya. Terlihat aura yang sangat luar biasa dan sorot mata yang begitu tajam dari Yang Yun. Terlihat si Codet pun ketakutan dan kesakitan. Ampun kakak.